Apa ceritanya dari pas kamu? Namanya beda nggak sih? Kayak kerangan juga sih. Iya. Oke, attention. Ready. Where is your ready? This is my ready. Oke, udah siap semuanya? Ya. Oke, terimalah salam dan doa dari Mr. Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya apa kabar kakak semua pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik sekali, semangat, Allahu Akbar. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Di situ ngapain ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Mister ingin silakan Rahmi memimpin doa sebelum belajar. Baik, Mister. Attention. Ready. Ready. This is my ready. Let's recite doa before study started by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin. Oke, thank you Rahmi sudah memimpin doa. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Cahaya dapat dipantulkan. Nah, itu pelajaran apa namanya itu? IPA. IPA. Nah, hari ini kita akan belajar cahaya dapat dipantulkan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu mengenal pemantulan cahaya pada air dan cermin. Nah, cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengkilap seperti permukaan air dan cermin. Nah, pemantulan cahaya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Pemantulan baur. pemantulan baur. Nah, pemantulan baur itu coba silakan Uyun baca. Pemantulan baur jika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar dan bergelombang, sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul, sehingga bayangan benda tidak sama dengan benda aslinya. Nah, artinya pemantulan baur itu ketika kita melihatnya di sebuah air, nah itu dia akan baur. Baur itu ngeblur ya, tidak jelas kelihatannya. Nah, nanti Mr. Mukhtar punya contohnya. Nah, itu untuk pemantulan baur. Terus yang kedua ada yang namanya Pemantulan teratur. nah, pemantulan teratur. Oke, silakan Nur. Jika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengilap, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Nah, artinya pemantulan teratur ini ketika dia melihatnya di air, terus nggak ada gelombang sama sekali, nah dia akan sinarnya itu akan terpantul di air tersebut. Nah, kalau tadi kan yang pemantulan baur ini dia bergelombang. Ketika airnya bergelombang dia tidak jelas jadinya bentuknya. Kalau pemantulan teratur kan tidak ada gelombangnya, jadi itu tenang airnya. Nah, itu akan mantul, kelihatan di air. Nah, nanti di sini ada contohnya nih yang kalian bisa lihat. Nah, ini namanya pemantulan baur. Tuh, coba bisa kita lihat di sini kan ada gelombang-gelombang airnya nih. Nah, itu gambar bebeknya jadinya nggak jelas kan? Iya. Karena ada gelombang air. Nah, jadi itu yang disebut pemantulan baur. Terus yang pemantulan teratur kita bisa lihat di sini ada gunung. S. Nah, gunung es. Dan kita lihat nih di bawahnya. Ini air nih. Kalau airnya tenang, nah berarti dia pemantulannya jelas kan? Iya, Tuh. jelas. Ini namanya pemantulan teratur. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Mister. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan kita gambar itu seperti ini nih, sudut sinarnya. Nih, sudut sinar yang datang itu, kalau yang ini namanya sudut pemantulan baur. Karena dia ada gelombang, jadi tuh dia gambarnya nggak jelas tuh arahnya tuh. Pemantulannya dia nggak teratur, berantakan. Jadi gambar yang terlihat tadi tuh bebeknya nggak jelas di air. Nah, sedangkan pemantulan teratur kita lihat tuh, itu dia searah semua tuh. Pemantulannya rapi, teratur. Karena gelombang airnya tenang. Nah, bisa dilihat ya, ini maksudnya nih yang biru ini air nih tuh. Oke? Nah, itu perbedaannya antara pemantulan baur dan pemantulan teratur terhadap air. Nah, itu terhadap air. Sekarang kita akan membahas terhadap cermin.
Nah, pemantulan pada cermin dibedakan menjadi 3. Kalau tadi kan yang air itu ada 2, yang cermin ada 3. Ada cermin apa aja? Datar, cembung. Nah, kalau cermin datar contohnya ada apa aja? Cermin rias, kaca jendela, permukaan air tenang. Iya. Terus kalau cermin cekung? Bagian cembung, sendok, bagian dalam senter, dan bagian dalam lampu. Oke, coba di sini Miss Rumsa mau tes. Nun, ini namanya cermin apa? Ini namanya cekung. Kok muka aku kebalik? Nah, berarti itu cermin cembung atau cekung? Cekung. Cekung. Kenapa cekung? Ada dia masuk ke dalam nggak, Sir? Iya, dia masuk ke dalam. Jadinya muka aku bisa ada di bawah. Terbalik ya? Iya, Nah, itu cermin cekung. cekung. Nih, Uyun, ini namanya cermin apa? Ini, udah gede banget. Ini cermin cembung, Cermin cembung. Kenapa cermin cembung? karena dia cembung. Oh, karena dia cembung. Ada lagi? Terus mukaku jadi gede gitu, jadi Nah. cembung gitu. Iya, benar. Tadi yang dilihat sama Nur itu benar, itu namanya cermin cekung. Kalau kita lihat itu jadinya kita tuh terbalik. Dia tuh diperkecil tapi terbalik tuh. Jadi muka kepala kita ada di bawah. Tapi kalau ini namanya cermin cembung. Cermin cembung itu ciri-cirinya dia besar itunya tuh. Dan dia tidak terbalik. Cuma dia lebih besar. Nah, itu perbedaan antara cermin cekung dan cembung. Kalau dilihat dari sini contohnya ada apa nih? Tikungan jalan itu Yang cermin di jalanan itu. Ini sebenarnya cermin atau bukan? bukan tuh plastik ya, Sir? Itu kan, Sir. Itu kayak cermin, Sir. Kayak cermin, tapi dia bukan kaca ini. Ini biasanya di pertigaan ada nih yang kayak gini-gini nih. Pengkolan ya? Iya, di gang-gang. Pengkolan apa itu? Di gang itu namanya. Oh, di gang. Iya, biasanya ada yang kayak gini-gini. Nah, itu ya. Tuh, lihat. Cermin tikungan atau safety mirror itu berfungsi membantu pengendara melihat kendaraan pada jalur yang berlawanan saat di tikungan. Tuh, selain di pertigaan, dia di setiap tikungan juga ada nih. Karena ini manfaatnya, kira-kira manfaatnya apa? Ada yang tahu nggak? Biar nggak tabrakan. Biar nggak tabrakan. Nah, jadi kalau misalkan tikungannya terlalu tajam, nah ini fungsinya. Kalau nggak ada ini kadang-kadang kita suka kaget gitu. Tiba-tiba ada yang lawan arah, kadang-kadang bareng beloknya. Nah, itu bisa kecelakaan. Nah, ini tadi yang sudah disebutin sifat-sifatnya ya, sifat-sifat cahaya pada cermin. Ya, kalau cermin datar itu biasanya kita ngaca di depan cermin rias. Nah, terus tadi ciri-cirinya juga sudah disebutin tadi Nanun. Tadi sudah disebutin ciri-cirinya tadi ya Nur. Tadi ada cermin cembung. Cembung itu tadi Uyun ya? Iya, Uyun, Mister lupa. Oke. Nih, cermin cembung itu jadi sifat bayangannya itu lebih kecil dari benda aslinya. Nah, tadi mungkin tadi mungkin Uyun kurang jauh lihatnya. Terlalu dekat. Jadi kelihatannya besar. Iya, kalau kita lihatnya agak lurus tangannya, nah itu pasti kelihatannya lebih kecil dari benda aslinya. Nah, contoh di kegiatan sehari-harinya itu ada spion mobil sama cermin tikungan. Terus tadi Nur itu namanya cermin cekung. Cermin cekung itu jarak semakin jauh. Terus juga tadi terbalik kan? Iya. Nah, terbalik. Nah, itu ciri-ciri cermin cekung dan cembung. Itu perbedaannya ya. Nanti kalian ingetin. Terus contohnya di sini ada senter sama lampu kendaraan ya yang ada di mobil, di motor. Nah, itu dari sifat-sifat cahaya pada cermin. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Mister. Oh, nggak ada. Oke, next ya. Ya. Oke, kita akan bereksperimen. Di sini Mister Miftah punya beberapa eksperimen kit yang nanti kalian lakukan. Oke, tolong Miss Nun. Iya, tolong Uyun. Kerjakan. Aduh. Udah boleh dibuka belum? Oke, sudah boleh dibuka. Silakan. Nah, nanti bentuknya seperti ini nih.
Kalau ada yang kesulitan, lihat itu contohnya yang udah jadi. Iya, ini tinggal ditempel kacanya pada tanda yang X. Udah belum? Udah. Oke, udah semua? Udah. Oke, coba lihat. Amin. Hai Uyun. Hai Malah. Lihatnya dari bawah. Tuh. Hai Bun. Hai Mister. Nggak bisa kalau dari bawah, aku dari atas. Oh, dari atas bisanya. Dari bawah bisa sih sebenarnya. Bisa dari bawah. Ini kan kayak lensa kamera gitu. Dari atas juga bisa, dari bawah juga bisa. Iya. Kamu nggak kesini, ininya di posisinya di atas ini. Turunin dikit. Turunin ke objek. Turunin ke objek. Kelihatan nggak? Cari objeknya. Kelihatan nggak? Ini kayak lebih dekat. Cari yang di sini. Lebih jauh ya? Iya. Karena dari bawah mau ambil lagi. Jadi jangan ambil dari bawah. Iya dari atas. Udah. Udah, oke. Nih, liatin. Ada yang tahu nggak ini alat apa namanya? Alat periskop. Periskop itu termasuk alat apa? Optik. Alat optik. Nah, di sini tuh ada dua kaca. Ada yang tahu nggak ini namanya cermin apa? Datar. Cermin datar. Kalau manfaat periskop itu biasanya untuk apa? Kalau di kapal selam bisa lihat di atas permukaan air ada apa. Nah, biasanya tuh kalau di kapal selam kelihatan ya ada yang tinggi itu tuh. Nah, itu tuh bisa ngelihat yang ada di Atas. atas. Terus ada lagi contoh lain? Nah, ini lensa kamera juga bisa. Kan ada yang kamera yang zaman dulu tuh kayak gitu tuh. Oh iya. Oh iya iya Nah. betul. Itu juga bisa. Begini. Tuh, kelihatan kan orangnya? Iya. Nanun, 1, Nah. 2, 3, cepat. Oke. Oke, itu ya. Iya. Nah, nanti boleh dibawa pulang periskopnya buat adiknya atau buat belajar lagi. Oke. Ya, sama-sama. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Nah, apa yang sudah dipelajari hari ini? Bikin periskop. Iya. Bikin periskop. Tentang cermin cekung, cermin cembung. Nah, itu yang cermin. Kalau yang air tadi ada apa aja? Air, membaur dan teratur. Iya, pemantulan baur dan teratur. Terus bagaimana perasaannya ketika sudah membuat periskop? Nah, seru ya, ada kreasinya. Terus jadi apa yang bisa kita pelajari dari materi ini? Jadi tahu kalau kapal selam kayak gini. Iya, ini kita udah bisa buat kayak gitu ya. Iya. Terus lensa kamera juga dari sini juga bisa kelihatan tadi temennya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Mister. Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. We are class lesson today. Let's sing hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Ya, sama-sama.